Sungguh kami terpesona Tuhan atas segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat segala-galanya yang kami telah lalui di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan baik, dalam keadaan yang kurang baik. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menopang kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kelegaan, damai sejahtera, sukacita dalam hidup kami. Untuk itu kami mau terus terhubung dengan Engkau. Kami mau Engkau terus menggenggam tangan kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Kami mau terus Engkau menuntun setiap langkah kami, Tuhan, agar kami tidak tersesat lagi, agar kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau Engkau terus tinggal di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dalam pikiran kami, seperti kami yang senantiasa ingin tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Bertahtalah atas hidup kami, berdaulatlah atas hidup kami, Bapa, karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang membawa kami kepada rumput yang hijau. Engkau menyediakan berkat-berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami, Engkau melayakkan hidup kami di hadapan-Mu, menyucikan, menguduskan kami dengan darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan Roh-Mu mundur dari kehidupan kami, karena tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan bisa sekuat ini. Kami tidak akan ada seperti kami ada pada pagi hari tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas seluruh. Mari yang mengasihi Tuhan pagi hari, dengan segenap hati mata pujian itu, kasih Tuhan melayakkan kita, berkenan kepada kita. Maka pujian, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kau terhubung
menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Engkau dalam segala situasi hidup kami. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kasih-Mu merayakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Saudara kita semua untuk bangkit berdiri pada hari ini. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sambil angkat tangan berdua di hadapan Tuhan, angkat pujian ini dari dasar hati. Ini kerinduan kami Tuhan pagi hari. Kami mau terus melekat erat dengan Engkau Tuhan, tak terpisahkan selama-lamanya. Dasar yang berdaulat atasku. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Itulah dasar
Oh
Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Kami rindu selalu ingin ada dalam hadirat Tuhan, ingin bersekutu bersama dengan Engkau. Inilah kerinduan kami. Pagi ini kami ada di tempat ini, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah ini boleh menjadi doa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami tahu satu perkara, Engkau bertakhta atas pujian nama Tuhan. Terima kasih, dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawat kami semua Tuhan, jamah kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari, mari Bapak tolong berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami, kemuliaan Allah yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus, jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Kami berdiri di tempat ini, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan. Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 21. Yakobus yang pertama ayat 21. Iya, saya akan bacakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Sekali lagi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ dikatakan kehidupan yang baru. Kita mau masuk dalam satu kehidupan yang baru, berarti yang lama harus kita tinggalkan. Segala sesuatu yang lama, kehidupan yang lama, kita harus singkirkan dari hidup kita, sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, apa yang firman Tuhan katakan buat kita pada pagi hari ini. Di situ dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dari awal, ya, dari nenek moyang kita hidup dalam kejahatan. Amin. Nah, itu tidak bisa kita sangkal karena dari soalnya sudah begitu. Tetapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi dalam kehidupan kita dibenarkan, ya,
kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Kita masuk dalam satu pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia telah mati buat kita. Dia tergantung di atas kayu salib untuk menebus apa? Dosa kita, untuk menebus segala kejahatan kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari itu juga, saat itu juga, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kenapa? Dia tidak mengingat lagi dosa kita, pelanggaran kita semua. Jadi bertobat itu harus setiap hari. Bukan bertobat itu 40 tahun yang lalu kita bertobat. Ya, sampai hari ini masih berlaku tidak. Dalam perjalanan waktu 40 tahun itu, apa yang terjadi dengan kita? Pasang surut, naik turun, kejahatan, kebaikan yang kita lakukan itu terjadi, maupun sengaja dan tidak sengaja kita kerjakan itu semua. Dan itu yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Gembala sering bilang begini, selalu cek dan recheck. Adakah sesuatu yang salah dalam hidup kita? Sebelum tidur malam, cek dan recheck dulu dalam hidup kita. Ada sepanjang hari perkataan kita yang bikin antara satu dengan yang lain, mungkin terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, dan ini yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Terkadang kita gengsi, buang itu semua. Ya, Tuhan mau kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan benar-benar pulihkan kita. Mau masuk dalam satu kehidupan yang baru. Di sini dikatakan bahwa kita harus membuang, menyingkirkan semua, ya, menyingkirkan semua. Di situ dikatakan, coba kita lihat dalam Efesus 4 ayat 22. Di situ dikatakan begini, yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Harus menanggalkan. Kata harus berarti segera diselesaikan. Ya, itu satu keharusan. Tidak ada tawar-menawar di situ. Harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita jangan mengaku bahwa kita anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak beres di hadapan Tuhan. Nah, ini juga yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan, coba perhatikan baik-baik, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Ya, itu seharusnya kita hidup dalam, kita bukan hidup tapi kita binasa. Ya, menuju kepada kebinasaan. Kita masih hidup, tetapi kita sudah diarahkan menuju kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita mau dipulihkan. Kita masuk dalam satu kehidupan yang baru. Jadi yang lama ini harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Amin. Yang harus kita tinggalkan. Di situ dikatakan bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama. Ada yang masih mengenakan manusia lama, singkirkan semua. Ada yang masih marah, ada yang masih simpan sakit hati, itu manusia lama. Ya, ada yang masih simpan amarah yang berkepanjangan. Saya nggak kenal kamu sampai berapa 7 turunan. Berarti apa? Kita mengklaimkan diri kita nggak mau dipulihkan. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan. Kalau ada yang demikian, harus segera bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa?
Kita dipulihkan. Ya, kita dipulihkan, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, masuk dalam satu kehidupan yang baru itu tidak mudah, itu tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak mudah, tidak gampang? Karena apa? Tantangannya terlalu banyak, tantangannya terlalu hebat. Karena apa? Akan menggoda kita kembali kepada kehidupan yang lama, kembali kepada kita mau bertahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 berkata bahwa dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Dengan apa? Firman Tuhan. Berarti apa? Setiap hari kita harus belajar firman Tuhan. Taruh firman Tuhan itu di hati sehingga kita menjaganya. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih di hadapan Tuhan? Menjaganya sesuai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan terapkan itu dalam setiap kehidupan kita. Sulit, nggak susah. Tetapi yang bikin susah adalah kita sendiri. Kita selalu berkata bahwa kita nggak punya waktu. Kita nggak punya waktu berdoa dengan Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk baca firman. Kita nggak punya waktu. Tetapi untuk hal yang lain kita punya waktu yang banyak. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita singkirkan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama harus kita singkirkan dari hidup kita. Sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa apa? Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, secara tidak sadar. Ya, secara tidak sadar kita mulai digiring. Mulai kita tidak mau baca firman Tuhan. Kita mulai ngambek dengan Tuhan. Orang yang ngambek dengan Tuhan biasanya dia mulai stop berdoa. Dia mulai stop baca firman. Dia mulai stop memuji dan menyembah Tuhan. Hati-hati, karena secara tidak sadar kita sudah mulai murtad dalam kategori pertama. Kita belum meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tetapi kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Karena napas kita ini diberikan oleh Tuhan. Ya, roh itu yang diberikan oleh Tuhan. Ketika roh itu ada dalam diri kita, berarti apa? Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Tuhan ada dalam diri kita. Jadi tubuh ini bisa hidup hanya karena napas Tuhan yang dimasukin dalam hidup kita. Seharusnya kita ini orang yang mati, tetapi apa? Tuhan menghidupkan kita. Ya, supaya kita memuji, supaya kita menyembah Dia, supaya kita memuliakan Dia. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita lihat lagi, ya, coba lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8 itu berkata begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan,
fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Berarti apa? Kita harus meninggalkan. Kita harus membuang itu jauh-jauh dari hidup kita. Amin. Amin. Harus kita tinggalkan itu semua. Supaya apa? Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin kita dibenarkan oleh Tuhan. Semakin hari kita menuju kepada kesempurnaan. Yang sempurna itu belum tiba, tetapi kita lagi menuju ke sana. Kenapa? Hari demi hari kita mulai belajar firman Tuhan, kita mulai menuju kepada kesempurnaan itu. Karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di situ dikatakan apa tadi? Iya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan itu. Ketika dia mulai nongol dalam nama Yesus. Mulai dalam nama Yesus saya hancurkan. Begitu dia mulai nongol di pikiran, mulai dalam nama Yesus, tangking dia. Biarkan dia pergi dari hidup kita. Ya. Jangan biarkan dia mempengaruhi pola pikir kita. Jangan biarkan dia mempengaruhi seluruh hidup kita. Ketika dia menguasai kita, kita akan lepas. Ya, kebiasaan kita bersama dengan Tuhan, baca Alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dengan Tuhan, kita mulai tinggalkan itu semua. Ya, apa yang membuat kita terpesona? Ya, tetapi bukan dunia ini. Dunia ini hanya sementara, tapi ada yang lebih luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang membuat kita terpesona karena kasih-Nya, karena kemurahan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, di situ dikatakan bahwa semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu murka Tuhan. Kita mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Kalau murka Tuhan atas hidup kita baik-baik saja, hidup kita tidak akan baik-baik saja. Kenapa? Membuat kita gelisah, membuat kita ditaruh bara api di atas kepala kita. Kalau bara api di atas kepala kita, panas nggak kira-kira? Sakit kepala nggak kira-kira? Nah, ini yang harus kita singkirkan. Tuhan bilang lepas, Tuhan bilang buang itu semua. Ya, buang itu semua dari hidup kita. Ya, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu kita belum kenal Tuhan. Ya, memang kita sudah Kristen. Dari kecil pun kita udah Kristen. Tetapi kita belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Ya, dari kecil kita ke sekolah minggu, tapi kita nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Tetapi dewasa baru kita sungguh-sungguh kenal Tuhan. Kita mulai terima Dia dengan sungguh-sungguh. Dan di situ Tuhan di situ dikatakan apa? Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu kita sering melakukan hal itu. Tetapi sekarang ketika kita sudah hidup bersama dengan Tuhan dalam satu kehidupan yang baru, berarti apa? Fokus kita kemana? Fokus kita kepada panggilan surga, berlari kepada tujuan, yaitu apa? Panggilan surga. Ya, kita memandang pada Tuhan, melihat pada Tuhan, berjalan dan berlari mengejar itu. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Ya, cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan siapkan buat kita. Tuhan sudah siapkan buat kita. Tetapi kita yang utama kita cari Tuhan dulu. Kejar itu dulu. Ya, nanti Tuhan sendiri akan tambahkan. Kita tidak perlu berteriak minta Tuhan kasih kita berkat dengan sendirinya. Karena apa? Semuanya telah tersedia buat kita. Tinggal bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan limpahkan itu. Kenapa? Janji Tuhan itu tidak pernah Tuhan tidak tepati. Pasti Dia akan genapi dalam setiap kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita dengan Tuhan. Amin. Tinggal bagaimana kita dengan Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, di situ dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada. Jadi apa? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita lakukan? Jangan takut kita tidak makan, kita tidak minum. Setiap hari kita bisa nikmati. Ya, ada saja berkat Tuhan. Saya sudah lihat bagaimana Tuhan pelihara kita sepanjang COVID kemarin. Walaupun kita di rumah, tetapi Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Kita nggak bisa kemana-mana, tetapi Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, jangan takut dalam hal-hal yang begini, tetapi kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Ya, kembali pada bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan. Kalau kita sudah dibebaskan, jangan lagi kita kembali pada kehidupan yang lama. Ya, jangan lagi. Firman Allah berkata orang yang kembali kepada kehidupan yang lama seperti apa? Seperti apa? Anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Kita tidak demikian. Kita anak-anak Tuhan. Kita mau melangkah maju. Kita mau bergerak maju terus bersama dengan Tuhan. Walaupun kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita nggak peduli. Semangat itu, ya, roh yang menyala-nyala yang ada di dalam diri kita, ini yang membuat kita terus bergerak maju. Kadang saya capek sekali. Saya punya kebiasaan tengah malam kan saya berdoa, selalu berdoa. Nah, itu kadang capek sekali mau tidur, tetapi Tuhan bilang tetap doa, bangun doa, berdiri berdoa dengan Tuhan. Begitu mulai nyanyi pujian penyembahan, saya tetap dalam waktu 1 jam kita berdoa dengan Tuhan. Dan saya melihat bahwa Tuhan tetap memberikan kita kekuatan baru. Amin. Ya, kalau kita terus ada bersama dengan Tuhan, kita terus kuat bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mulai kecewa, mulai simpan sakit hati. Saya ada melihat ke orang begitu kecewa dengan Tuhan, dalam 1 hari, dalam 1-2 hari rambutnya berubah menjadi putih. Saudara jangan lihat rambut saya putih, bukan dalam 1-2 hari, ini prosesnya cukup lama. Dari SMP sudah putih, nah mulai putih, dan banyak orang menyarankan harus dicat. Saya bilang tidak, saya nggak mau, biarkan dia putih begini. Nah, itu pernah terjadi karena dia begitu kecewa, dalam waktu yang singkat rambutnya yang hitam itu berubah jadi putih. Kenapa? Kecewa kita membuat apa? Hormon-hormon kita itu bergerak dengan begitu luar biasa, merubah semua, dan itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, akan menghancurkan hidup kita. Orang yang kecewa itu berarti orang yang tidak mengenal Tuhan.
Ya, orang yang sakit hati itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mau kenal Tuhan lebih dekat, Tuhan itu adalah kasih. Amin. Dia mengasihi kita, berarti dia mengajarkan kasih kepada kita untuk saling mengasihi, bukan saling membenci. Amin. Bukan saling menyerang satu dengan yang lain, tapi saling mengasihi. Apalagi kita saudara dalam Kristus, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Ini sangat penting buat kita, sehingga apa? Kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ya, ya, di situ dikatakan apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu harus disingkirkan. Buang semuanya itu. Firman Allah berkata, buang semuanya itu. Ada yang masih marah, tinggalkan itu, lepaskan itu. Bukan kita nggak boleh marah, kita boleh marah. Tetapi firman Allah berkata bahwa amarah kita tidak boleh melebihi apa? Sampai matahari terbenam. Berarti apa? Kita harus cepat sadar dan selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan buat itu berlarut-larut. Ketika kita membiarkan itu, kita akan menjadi kecewa. Kenapa? Kita simpan sakit hati. Ya, itu akan menjadi sakit hati. Itu akan menjadi sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Jadi kita mau hidup dengan cara yang demikian, atau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita lihat orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada pujian, selalu ada penyembahan, selalu ada sukacita, raut wajahnya begitu luar biasa, gak bisa dibohong. Tetapi kalau orang yang sudah mulai marah dan kecewa, lihat aja raut wajah akan berubah dalam sekejap. Nah, kita bukan orang yang demikian, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Coba katakan di kiri kanan, kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, kita akan lihat lagi. Di situ dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Di situ terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Berarti apa? Biarkan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Ketika kita marah, buka telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Jangan tutup telinga kita, tetapi buka telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Supaya apa? Kita kenal, kita tahu firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan marah. Berarti apa? Kita tidak marah. Saat itu kita lagi marah, lepas itu. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya sudah salah, saya sudah marah. Segera selesaikan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, di hadapan orang yang kita marah. Sehingga apa? Kita bebas. Dia mau terima dan tidak terima, kita bebas di hadapan Tuhan. Amin. Kita bebas di hadapan Tuhan. Kita tidak menanggung yang dia kerjakan, tetapi kita benar-benar dibebaskan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu di situ dikatakan apa? Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwamu. Coba kita lihat dalam Efesus 1 ayat 13. Di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu.
Ya, ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Jadi Tuhan mau supaya hati kita bersih. Ya, hati kita bersih. Hati kita tidak ada noda, tidak ada celah, tapi Tuhan mau hati kita bersih dengan siapapun juga. Coba periksa hati kita. Ada amarah dalam hati kita? Ada sakit hati yang masih kita simpan? Sedikit saja itu akan mengganggu. Ya, sedikit saja itu akan mempengaruhi hidup kita. Jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan itu ada dalam hati kita. Tetapi firman Allah berkata, buanglah itu, singkirkan itu dari hidup kita, dari hati kita, sehingga hati kita benar-benar menjadi hati yang baru, hati yang telah dipulihkan Tuhan. Amin. Amin. Hati yang sudah dipulihkan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa apa? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dimeteraikan, ya, berarti apa? Dimeteraikan. Kalau dimeteraikan itu berarti dicap, ditempel. Itu menjadi satu. Dia tinggal dalam hati kita. Firman itu tinggal dalam hati kita. Firman itu bukan sekedar tinggal, tetapi dia hidup dalam hati kita. Berarti apa? Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam hati kita. Dia hidup dalam hati kita. Ketika kita melakukan hal yang salah, ketika kita mulai marah, Tuhan ingatkan firman Tuhan. Ya, Roh Kudus ingatkan firman Tuhan. Jangan marah. Ya, ketika kita mulai kecut dan tawar hati, Roh Kudus mulai ingatkan kita. Sehingga apa? Ingatkan dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus dicobai, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada firman Tuhan. Dia lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Itu yang membuat dia menang. Dia tidak lawan dengan kekuatannya, tetapi dia lawan dengan firman Tuhan. Ya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya, ada tertulis. Berarti apa? Kita pegang firman Tuhan ini sebagai senjata. Untuk apa? Kita bisa melawan musuh kita. Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bukan tetangga kita. Musuh kita bukan rekan kerja kita. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Itu yang harus kita perangi. Itu yang harus kita lawan. Ya, jangan biarkan dia bergerak untuk menghancurkan kita, tetapi kita lawan dia setiap hari. Lalu firman Allah berkata, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Dia akan lari, dia akan tinggalkan kita. Kenapa? Kita masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kita. Tuhan kasih buat kita. Kenapa? Kita menang ya, kita menang. Dalam peperangan kita menang. Itu hak kita yang harus kita ambil. Kalau kita tidak menang berarti apa? Kita kalah. Orang yang kalah itulah orang yang sangat sedih. Karena kalah. Saya beberapa waktu lihat kembali video tentang politik kemarin, itu luar biasa. Ya, Prabowo berapa kali kalah? Banyak kali kalah. Begitu dia coba, nggak menang terus. Tetapi apa dia patah semangat? Tidak, tetap dia maju. Nah, ini orang dunia begitu. Kita anak Tuhan bagaimana? Iya kan? Kita anak Tuhan harus lebih. Begitu kita kalah, tak usah takut. Tetap
berdiri teguh. Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hati. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hati. Itu yang Tuhan, yang Allah katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Berapa kali dikatakan? 3 kali dikatakan dalam kitab Yosua. Sehingga Yosua baru pertama diberikan mandat untuk menggantikan Musa. Itu sesuatu yang sangat berat buat Yosua. Ketika kita pertama kali diberikan jabatan ini, hal yang paling luar biasa yang harus kita pikirkan, kita begitu takut untuk melakukannya. Kenapa? Musa melakukan begitu banyak hal luar biasa. Bagi Yosua, ini satu hal yang belum pernah dia lakukan. Dia melihat tapi belum pernah dia lakukan. Nah, Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sehingga kita bisa berdiri kuat, bisa berdiri teguh dalam menghadapi segala situasi-situasi yang buruk hari-hari ini. Ya, Tuhan mau kita berdiri kuat. Karena dengan apa kita bisa berdiri kuat? Dengan firman Tuhan kita bisa berdiri kuat. Dengan doa, dengan percaya, dengan iman, kita bisa kuat. Dengan pujian, dengan penyembahan, kita bisa kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa kuat, ya kita nggak bisa kuat. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di tengah-tengah orang yang tiap harinya melakukan kejahatan. Kita hidup di tengah-tengah mereka, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mau supaya kita berbeda dengan mereka. Kenapa? Kita telah ditebus, kita telah masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini jangan kita kecut dan tawar hati, tapi percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, itu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, dimeteraikan dalam hati kita, dimeteraikan dalam hidup kita, sehingga kita kuat. Yosua menjadi kuat. Yosua berdiri, dia mulai melakukan, dia mulai mempraktekkan itu. Yang Yosua hadapi sungai di depan, ya, bagaimana dia harus membawa umat Tuhan ini menyeberangi sungai. Berat. Dia sudah melihat Musa melakukan itu, tetapi dia belum pernah melakukan itu. Itu tantangan buat Yosua. Tetapi Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hati. Berarti yang memberikan jaminan siapa? Tuhan sendiri yang memberikan jaminan. Nah, kalau Tuhan memberikan jaminan buat kita, kenapa kita menjadi takut? Kenapa kita menjadi kecut dan tawar hati? Tidak perlu. Tetapi mari kita lihat hari ini bahwa apa yang Tuhan mau supaya kita kuat dalam menghadapi segala situasi-situasi yang buruk. Ya, kita berdiri teguh. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Nah, Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan itu di situ berkata apa? Kita lihat satu ayat lagi. Ya, di situ 1 Petrus 2 ayat 11 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang berjuang melawan jiwa. Apa yang berjuang melawan jiwa kita? Keinginan-keinginan daging. Sering kita berjalan,
kita lihat, ini bagus, apalagi cuci mata di mall, kita lihat, wah ini bagus, ini bagus, pingin dan pingin dan pingin. Hati-hati, kalau punya duit nggak apa-apa, ya, kalau punya banyak duit nggak apa-apa, nikmati aja. Tapi Tuhan kasih kita nikmati untuk apa? Kita pergi, kita lihat, sudah cuci mata, kita pulang, selesai. Ya, nah hal-hal yang begini, firman Allah berkata buat kita, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ada satu keinginan yang berjuang melawan jiwa kita, yang akan membawa jiwa kita hancur, mau membawa jiwa kita untuk hidup yang kekal atau membawa jiwa kita untuk hancur berantakan. Nah, ini kembali kepada kita. Bagaimana kita menekan keinginan-keinginan daging ini? Bagaimana kita meredam itu? Bagaimana kita menghancurkan? Hanya bisa dengan firman Tuhan. Hanya bisa dengan firman Tuhan, sehingga ini bisa kita redam segala keinginan-keinginan daging, segala keangkuhan hidup, bahkan segala keinginan mata. Ini yang harus kita redam. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Firman-Mu berkata bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Terima kasih Tuhan atas firman. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga kami boleh melangkah maju. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama dengan Engkau. Kalau ada hal-hal yang perlu kami selesaikan hari ini, mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat. Kalau ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau dengar setiap seruan kita. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Angkat semua daripada kami, setiap beban kami serahkan dalam tangan kasih. Kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami. Bapa, ini kami bawa hidup kami persembahkan ke hadapan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Hidupku yang lama semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti
selalu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari dengan sungguh-sungguh katakan dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia, Terima kasih Bapa. Kami tidak mau kecut dan tawar hati dalam menghadapi hal ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba telah selesai berbicara, Engkau terus berbicara bagi kami, Engkau menguatkan dan meneguhkan kami, Engkau selalu mengingatkan kami, sehingga kami tidak kembali kepada kehidupan yang lama, tapi kami terus melangkah dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan, mampukan kami semua menghadapi hari-hari yang ada di depan. Dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau memimpin dan menuntun kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, berkati kami yang di rumah Tuhan, yang tidak hadir tetapi kami mengikutinya dengan di YouTube Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahannya. Kita akan berdoa. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami membawa setiap persembahan yang kami telah persiapkan di tempat kami masing-masing. Mari Bapak berkati setiap persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, apa saja yang kami lakukan Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Oh, saya. 23. Hah? 23. Tanggal 23. Kemana dia? Pelayanan di sekolah. Oh, di sekolah. Ada pelayanan di sekolah. Oh, pagi-pagi dia udah hilang. Iya. Oke. Ada lagi? Ya, kita berdoa hari ini. Pemimpin, pergantian pemimpin, ya semua boleh berjalan dengan lancar. Mulai jam berapa? Jam 10 atau jam 10? Oke. Biar kita berdoa semua boleh berjalan dengan lancar dan tidak ada apapun juga yang mengganggu, menghambat, karena kita dengar bahwa banyak orang tidak menyukai juga, ya, dengan berbagai macam trik dan segala macam. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong semua hari ini boleh berjalan dengan baik. Amin. Haleluya. Kita juga berdoa untuk Bapak Jokowi, sudah selesai dan dia juga mengatakan bahwa akan kembali ke Solo. Kita berdoa juga Tuhan sertai pimpin dia, Bapak Maruf Amin juga begitu, pemimpin-pemimpin kita yang lain pun demikian. Ya, kita tetap berdoa buat mereka sehingga mereka Tuhan yang memberikan buat kita untuk memimpin beberapa tahun, beberapa periode di belakang kita, dan mereka sudah menunjukkan hal yang begitu luar biasa baik
itu bagi pembangunan maupun bagi gereja dan untuk banyak hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, terus ada lagi? Ada yang saya lupa? Enggak. Oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami Hosea yang berulang tahun pada tanggal 20 nanti. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu Tuhan, berkati dia dengan luar biasa. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dia dengan ajaib Tuhan. Sebagai orang muda Tuhan, pimpin dia dan tuntun dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami, Engkau jaga kami, lindungi kami bersama dengan keluarga. Dimanapun kami berada, tetap Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Bahkan sisa hari ini pun kami bersama dengan keluarga Tuhan ada bersama-sama dan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, terlebih bagi Bapak Jokowi yang hari ini berakhir Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dalam kepemimpinannya dan digantikan Tuhan dengan Bapak Prabowo dan bersama dengan Gibran. Kami serahkan dalam tangan yang akan melanjutkan satu periode ke depan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan luar biasa sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang mampu menangani berbagai macam hal Tuhan, terutama dalam krisis ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi yang sakit Tuhan. Ada bapaknya David Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan di hari-hari tua ini Tuhan. Dalam sisa hidup, mari Tuhan Engkau bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk ibu yang ada di Bali Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati dia juga dengan luar biasa. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Angkat segala kutuk sakit penyakit ini. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera dan pemulihan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga keluarga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, mari Tuhan dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat semua yang tidak hadir tapi mengikutinya lewat YouTube Tuhan. Mari ambil alih mereka. Bapa, berkati mereka dimanapun mereka berada, baik dalam negeri maupun luar negeri sekalipun. Tuhan berkati mereka dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini
tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih yang mulia. Shalom, selamat hari Minggu.